tambah sehat, tambah kuat. Oke, kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus, ya. Kita menyanyi tentang kasih-Nya yang besar. Oleh kasih Tuhan Yesus yang besar, Dia memberikan kepada kita perintah untuk mengasihi sesama kita. Yuk kita nyanyi lagu ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk. Hai, ayo kita menyanyi lanjut. Itulah cinta Tuhan.
Itulah namanya. Alkitab buku
Selamat pagi, apa kabarnya adik-adik semua? Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kita waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu belajar firman Tuhan. Dan pimpin hamba-Mu agar firman Tuhan yang kami dengar benar-benar membuat hati kami semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini? Nah, tema kita adalah Yesus berkata, ampunilah sesamamu manusia. Dikatakan apa adik-adik? Yesus berkata, ampunilah sesamamu manusia. Nah, adik-adik semua, apa sih yang disebut dengan mengampuni? Apa arti mengampuni? Nah, adik-adik, arti mengampuni adalah satu kegiatan rohani, yaitu proses berdamai dengan orang yang pernah membuat kita terluka. Nah, siapa yang pernah terluka? Siapa yang pernah sakit hati? Siapa yang pernah kecewa? Nah, saya pikir adik-adik pernah merasakan hal yang sama ya. Pernah merasakan kecewa, pernah merasakan marah. Itu karena apa? Bisa saja akibat daripada perlakuan orang lain bagi kita. Misalnya teman kita di sekolah, teman kita di TK, bahkan di sekolah minggu bisa saja suka colek-colek kita dan akhirnya membuat kita marah dan kita tidak bisa mengampuninya. Nah, mengampuni adalah satu proses berdamai atau melupakan perbuatan orang lain yang pernah ia lakukan bagi kita. Itulah mengampuni. Nah, siapa yang pernah merasakan hal seperti itu? Merasa marah dan tidak mau mengampuni. Nah, di sini Yesus mengajarkan kita mengampuni. Kenapa Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni adik-adik? Karena satu sifat manusia, apa itu sifat manusia? Satu sifat manusia adik-adik yang sulit sekali dilakukan adalah mengampuni. Manusia malah sebaliknya ya, suka marah, suka membalas dendam, suka tidak mau untuk melupakan kesalahan orang lain. Inginnya adalah membalas. Dan di sini Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan membalas malah ya. Karena sifat manusia yang suka menyimpan ini, suka dendam, maka Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Kenapa? Karena takaran daripada pengampunan kita di hadapan Tuhan ketika kita bisa mengampuni orang yang pernah berbuat salah bagi kita. Ketika kita bisa melepaskan kesalahan orang lain, ketika kita bisa meniadakan, berdamai dengan orang yang telah melakukan salah bagi kita, maka kita juga dinyatakan sebagai orang yang bebas, orang yang telah diampuni kesalahannya. Nah, hanya orang-orang yang telah yang bisa mengampuni orang lain, yang hidupnya diampuni. Jadi kalau kita belum bisa mengampuni, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang merdeka atau orang Kristen secara sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita masih memelihara dosa. Ciri-ciri orang yang merdeka, ciri-ciri orang yang telah dibebaskan, ciri-ciri orang yang telah diampuni oleh Allah, maka ia bisa melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Nah, jadi semua bagaimana? Apakah kita adalah anak-anak yang suka mengampuni, ramah ketika orang berbuat salah bagi kita? Wes, tidak apa-apa. Artinya kita, biarpun kita sakit hati, biarpun kita kecewa, tapi kita masih bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain. Sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan, sebagai anak-anak sekolah minggu, harus bisa melepaskan pengampunan. Jangan menyimpan dendam. Apalagi karena kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dihapuskan kesalahannya kepada Allah. Bayangkan adik-adik, kalau kita orang percaya, kalau tidak diampuni pelanggarannya di hadapan Allah, kita tidak, sampai saat ini kita tidak bisa main, tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa memuji Tuhan.
tetapi karena proses hidup kita dengan Allah telah didamaikan, telah diampuni oleh Yesus Kristus. Kita sudah berdamai, tidak ada jarak lagi bagi kita. Maka kita harus bisa mengampuni. Allah telah mengampuni kita, Yesus Kristus telah mengampuni kita. Maka kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah, adik-adik, ada satu ilustrasi adik-adik. Suatu ketika di sekolah ada seorang guru yang memberikan satu permainan kepada mereka. Apa kata gurunya adik-adik semua? Adik-adik, anak-anak katanya, siapa yang pernah benci dengan orang yang telah berbuat salah? Nah, jadi semua mereka untuk tangan, saya. Nah, terus guru ini bertanya kepada mereka, berapa orang yang kamu benci dalam hidupmu? Ada yang katanya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada bahkan yang sampai 10. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh guru ini? Ketika ia telah mendengar semua kebencian anak-anak ini, dia menyuruh untuk membawa kentang di sekolah besok paginya. Nah, sesuai dengan orang-orang yang kita benci. Kalau kita membenci 10 orang, maka kita juga bawa kentang 10 orang. Dan cara bermainnya, kentang ini digantung di pinggang ya, dan tidak bisa dilepas. Jadi kalau ke sekolah tetap dibawa, pulang sekolah tetap digantung di pinggang, kalau ke kamar mandi tetap dibawa. Yang penting tidak bisa dilepas begitu. Nah, adik-adik semua, 1 hari kentang itu aman, 2 hari juga aman, 3 hari juga masih aman, 4 hari, 5 hari, bahkan sampai 2 minggu adik-adik. Apa yang kita lihat pada kentang itu? Busuk. Nah, busuk. Nah, kira-kira adik-adik semua, seperti itulah ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan sesuai dengan kebencian kita, kemarahan kita pada orang, maka seperti kentang yang kita bawa kemana-mana itu busuk, bau, dan itu sebenarnya adik-adik semua merusak kehidupan kita, merusak hubungan kita, membuat kita membuat kita hancur begitu. Jadi orang yang suka menyimpan dendam, tidak mau melepaskan pengampunan, maka seperti kentang ini akan bau, akan merusak lingkungan, merusak hidup kita sendiri. Jadi kita harus bisa melepaskan pengampunan. Kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita terasa damai, kita terasa sukacita, tidak ada yang mengganjal di hati kita. Ayo, siapa di antara kita yang pernah membenci? Nah, adik-adik, lepaskanlah pengampunan terhadap orang itu. Entah mungkin pernah marah sama papa, marah sama mama, tidak mau bicara saat tidak mau ngomong sama papa mama, bahkan dengan teman-teman di sekolah tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Nah, kalau kita tidak mau berkomunikasi dengan mereka, sama kita sedang menyimpan kentang yang busuk, yang suatu saat itu akan bau dan merusak hidup kita. Mau seperti adik-adik, anak-anak yang diajarkan oleh gurunya itu membawa kentang? Nah, pasti tidak mau ya. Nah, dan kita jangan melakukan hal seperti itu. Kita harus melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Karena apa? Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Tidak ada yang berat untuk kita berikan kepada orang lain. Karena apa? Jauh lebih berharga pengampunan Allah atas kita. Nah, orang yang mengampuni adalah orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang melepaskan pengampunan adalah orang yang memelihara persekutuan dengan Allah sendiri, karena hidupnya telah diampuni. Ayo, saat kita ada di semua, kita harus bisa mengampuni. Jangan lagi suka marah-marah, dendam, dan sakit hati. Memang berat. Alasan-alasan ini ketika kita sakit hati memang sulit ya untuk melepaskan pengampunan. Ketika batin kita tertekan memang sulit untuk memberikan pengampunan. Tetapi adik-adik, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dosa kita di hadapan Tuhan jauh, sangat jauh sekali membuat hati Tuhan marah, murka. Nah, dosa yang sudah kita buat ini sudah diampuni oleh Allah, sudah didamaikan oleh Allah.
artinya kita tidak ada jarak lagi dengan Allah. Maka kita juga yang melepaskan pengampunan, kita sudah tidak ada jarak dengan orang yang berbuat salah kepada kita. Kita bisa merangkulnya, bahkan kita bisa berdoa. Mendoakan dia, Tuhan beri dia pertolongan, Tuhan pimpin dia, dan suatu saat dia akan bertobat. Kita harus berdoa kepada orang-orang yang suka melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi gaya hidupnya adalah hidup di dalam kasih, mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama, orang yang mengasihi Allah akan pasti mengasihi sesama. Ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, dengan percobaan-percobaan, maka dia bisa mengendalikan diri, dia tidak marah, malah sebaliknya dia mengampuni. Nah, dari semua apa yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini tentang Yesus berkata, ampunilah sesamamu manusia. Nah, ayo kita baca di dalam Matius 6 ya, Matius 6 sesuai dengan ayat yang kita baca pagi hari ini, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Allah mengampuni kita ketika kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni, mana Allah mau mengampuni kita? Justru kita belum menerima pengampunan dari Allah, karena kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ampunilah sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami belajar firman Tuhan tentang mengampuni. Memang sulit untuk kami lakukan, Tuhan. Kerap kali hati kami sakit, kecewa dengan perbuatan orang bagi kami. Tetapi tuntun kami agar kami bisa melepaskan pengampunan, dan kami bisa berdamai dengan orang yang berbuat salah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, dari semua sampai jumpa. Dah. Halo teman-teman. Iya. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan Saril, adikku Chelsea. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu percobaan bunga kertas mekar di atas air. Yuk kita lihat bahan-bahannya apa saja. Pensil, kertas HVS, pensil warna, gunting, dan wadah berisi air. Pertama-tama, gambar beberapa bunga pada kertas HVS. Kemudian, gambar bunganya diwarnai menggunakan pensil warna. Setelah semuanya diwarnai, lalu digunting. Kemudian lipat kelopak bunganya seperti ini ya. Nah teman-teman, kelopak bunganya sudah dilipat semua.
Kenapa bisa begitu? Ini berhubungan dengan sifat kertas. Sifat kertas itu kan menyerap air. Jadi, begitu bunga kertasnya dimasukkan ke dalam air, airnya diserap dan menjalar ke seluruh bagian kertas. Karena kertas tadi tergulung, maka air akan mencari jalan supaya mengisi kertas yang belum tersentuh air. Nah, karena itulah bunganya jadi bisa mekar dengan sendirinya. Demikianlah eksperimen kita hari ini. Selamat mencoba teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan sebelumnya kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa
Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan senantiasa memelihara hari-hari kami. Walaupun di tengah kesusahan dan kesukaran dunia ini, di mana COVID-19 oleh virus corona, Tuhan, meliputi seluruh muka bumi ini. Bahkan ada di tengah-tengah kami berada. Bahkan ada anggota keluarga kami juga yang sedang menderita sakit. Bahkan mereka ada yang sembuh oleh pertolongan Tuhan. Bahkan ada yang berduka. Kami sangat Tuhan turut bersedih. Dan kami sangat merindukan Tuhan campur tangan untuk melepaskan kami semua dari wabah penyakit virus corona saat ini. Tuhan, tolonglah papa mama di dalam mereka bekerja. Tuhan lindungi mereka agar mereka tetap sehat dan bertambah kuat, sehingga mereka tidak gampang terserang penyakit. Tuhan, tolonglah kami semua yang masih kecil. Kami mengalami banyak kesulitan pada saat kami bersekolah online. Tuhan yang memberikan kelancaran, memberi kesehatan juga papa mama yang mendampingi di rumah. Tuhan, tolong supaya mereka juga boleh diberikan kesehatan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih cinta dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye.